everyone, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku pengen ngasih tahu kalian tentang hidup aku gitu kan. Gak semuanya juga yang bisa dipublish, cuman apa yang bisa aku publish sama kalian gitu. Jadi jangan julid, jangan baca deh, pokoknya kalian dengerin aja ya. Tapi terserah kalian mau kasih opini apa tentang aku, kalian mau judge aku apa, terserah, bodo amat, karena aku nggak makan dari kalian. Kalian juga nggak ngasihin feedback positif buat aku, jadi aku nggak peduli. Tapi kalau misalnya kalian kasih feedback positif, oke, aku akan dengerin. Jadi kita langsung aja, let's move on to the video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Now let's move on to the video. Ulangin lagi ya guys. Oke, aku udah ada beberapa pertanyaan gitu kan. Jadi aku pengen ibaratnya tuh kayak Q&A gitu. Jadi langsung aja deh guys. Pertanyaan pertama, usia aku sekarang ini 2020, aku lahir tahun 2000. Jadi umurku sekarang udah 20 tahun, hampir 20 tahun. Tunggu Agustus ya, 5 Agustus aku ulang tahun ya. Jadi baru 20 tahun nanti Agustus ya guys. Udah. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapa Apkah? Apka itu, buat kalian yang belum tahu, subscribers baru aku, atau buat kalian yang belum kenal aku, Apka itu anak aku, anak pertama aku, dan satu-satunya, my love, my honey, bunny sweetie, terserah aja deh pokoknya, itu my everything. Namanya tuh Andres Parsa King Arpan. Ya, anak aku umurnya tuh sekarang 1 tahun 7 bulan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Buat kamu, apa arti Apkah? Ya, Apka itu segala-galanya sih buat aku ya. Aku nggak bisa ngungkapin gimana, tapi pokoknya aku sayang sama dia. Ya, dia selalu ada buat aku, kayak kapanpun aku lagi ngapain juga, aku selalu libatin dia dalam hidup aku. Jadi kayak dia tuh selalu ada aja sih, waktu aku senang, sedih. Kayak aku nggak tahu kalau misalnya dia nggak ada, kayak aku 1 hari 2 hari aja kayak tanpa dia tuh kayak so sad banget. Jadi ya dia segalanya sih buat aku, anak aku, kesayangan aku, pacar aku, pokoknya semuanya best ya. Lanjut aja, jangan baper-baper, kita ke pertanyaan selanjutnya. Punya suami gak? Punya suami kok, tapi jarang aja di dipublish, karena memang orang itu introvert banget ya. Jadi ya udahlah, kita nggak bisa maksain orang juga, ya terserah dia aja, ya enjoy aja. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Tunggu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih umur 19 tahun udah punya anak? Ya, kalau misalnya ditanya kenapa, ya emang mungkin ini udah jalan hidup aku yang memang harus aku jalanin, yang memang harus aku syukurin. Kenapa aku nggak kayak misalnya ya berpikir untuk menghilangkan, ya pokoknya kayak gitulah ya. Sebenarnya tuh aku memang ditanamkan di hati aku sama orang tua aku dan keluarga aku, yang namanya kita melakukan kesalahan, jadi kita harus berani tanggung jawab dengan apa yang udah kita lakuin. Jadi kita nggak boleh ngambil jalan pintas untuk menghilangkan, toh nanti kedepannya kita nggak tahu dia tuh, anak itu akan jadi apa, apakah dia akan membanggakan kita, membawa nama baik kita, kan kita nggak tahu. Jadi ya anak itu anugerah, jadi biarpun keadaannya gimana pun ya kita memang harus mensyukuri itu, walaupun kita nggak senang, nggak diinginkan sekalipun, ya dia juga nggak ingin gitu dia dilahirin, toh dia juga nggak tahu gitu loh, dia nggak tahu kita ini siapa awalnya kan. Dan dia juga ya gimana sih, namanya anak gak punya dosa, ya kali kan kita buang dan lain sebagainya. Kalau misalnya aku sih di keluargaku untuk tetap bertanggung jawab sih dengan hal itu gitu, jangan sampai dihilangin dan lain sebagainya. Untungnya aku dapet keluarga yang kayak gitu, yang memang support aku dari kalau misalnya terpuruk, memang ada banget terpuruk, cuman ya udah sih gitu kan, itu pasti berlalu, cuman ya butuh proses gitu loh guys. Jadi ya memang gitu, karena MBA ya. Jadi tapi aku sih jalanin aja sih guys, kita kan nggak tahu kedepannya kita akan jadi apa, seperti apa gitu kan. Toh siapa tahu dia akan membawa nama baik aku menjadi Miss Universe ya kali gitu kan. Enggak juga sih ya, tapi kita nggak tahu ya, hidup ini rahasia Tuhan guys ya. Lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya, karena kayak aku ngerasanya baper banget kayak gitu loh guys, kayak luka lama terkuak kembali gitu. Gimana sih caranya untuk melewati itu semua? Kalau misalnya aku ya, kalau misalnya terpuruk tuh pasti tetap ada ya, namanya juga tiba-tiba gitu kan, bukan hal yang kita inginkan, nggak kita rencanain, bisa-bisa itu tiba-tiba terjadi, itu titik 2 bintang. Kan kita kan nggak menginginkan itu, namanya aku juga masih sekolah kan. Tapi yang pertama yang aku rasain itu, pertama ya sedih aja gitu kan, terpuruk banget pasti. Habis itu kasihan sama orang tua, udah ngecewain orang tua, ya rasanya gimana sih, sedih kan pasti. Kita tuh kayak orang tua aku, apalagi ngarapinnya itu aku tuh menjadi seseorang gitu, pokoknya jadi sukses gitu kan di bidangnya waktu itu gitu. Jadi
kayak mengecewakan orang terdekat, keluarga, guru aku juga pada nyayangin itu semua. Cuman ya gimana caranya aja kita membuat sisi negatif itu menjadi positif gitu loh, kita bawa enjoy. Cuman emang aku 3 bulan pertama itu aku down banget, sampai aku pengen kayak suicide gitu loh guys, kayak sampai udah gak mampu lagi, kayak gak ada gunanya juga gue hidup gitu, kayak buat apa juga gue udah ngecewain orang tua gue udah kayak ngehancurin hidup gue, jadi apa sih gunanya aku hidup, gak ada kan, jadi gak ada artinya gitu hidup gitu loh. Kalau misalnya aku pertama aku rasain terus, habis itu kayak pengen aja gitu kan, gak ada juga orang yang sayang sama aku, gak ada juga orang yang peduli sama aku, jadi kayak semuanya itu numpuk beban ke aku gitu kan, yang aku rasain dulu ya waktu itu. Sedikit cerita aja nih sama kalian, pokoknya kayak gitu guys. Nah setelah berbulan-bulan itu pokoknya makin terpuruk gitu, makin rasanya tuh makin sakit gitu hati aku. Tapi setelah aku ingat dan syukurnya aku punya Tuhan yang selalu ngingetin aku untuk tidak melakukan hal itu. Oh Tuhan, kalau misalnya aku melakukan hal itu, aku nggak akan bertemu anak selucu Aka guys. Kalian harus tahu itu, Aka tuh lucu banget, smart people. Dia tuh pintar dan cerdas guys, walaupun orang-orang banyak kayak ya anakku tuh hyperaktif guys ya, tapi ya I'm so happy because si apa ya, dia tuh anak aku gitu. Jadi gak ada alasan untuk membenci dia kan, dan dia tuh selalu memberi kejutan buat aku sih guys. Aku senang banget, kayak misalnya tiba-tiba aku sedih kan, lagi pokoknya sedih banget gitu, tiba-tiba tuh dia bikin lucu gitu kan, tapi mama ya pokoknya dia sering banget kayak bikin kejutan. Jadi tuh anak itu menurut aku kejutan nggak bisa kita tebak, cuman kita bisa lakukan yang terbaik untuk dia gitu loh guys. Ya kita skip ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu menghadapi situasi seperti ini? Maksudnya menjalaninya sesudah itu ya, sesudah ini sekarang pokoknya apa namanya, aku berusaha untuk melakukan yang terbaik aja di hidup aku sekarang. Kayak dulu memang kita pernah melakukan kesalahan ya, namanya kita manusia pendosa pasti ya. Jadi menurut aku sekarang, jadi aku harus melakukan hal yang bisa membuat aku lebih baik lagi. Aku belajar dari orang tua siapapun, orang tua yang udah menjadi orang tua, aku pelajarin gimana caranya ngurus anak. Aku nggak mau ya guys belajar tuh dari buku tutorial, aku pengen belajar otodidak, jadi kita lebih mengerti anak. Jadi aku tuh lebih kayak ke kenalin dulu ini apa nih sukanya di mana gitu kan, apa yang dia nggak suka, apa yang dia ingin lakukan gitu, ini sampai step di mana dia harus bisa menghandle yang dilakukannya gitu loh guys. Jadi kita kenalin aja dulu anaknya. Jadi aku sih sekarang kayak jalanin aja apa yang ada, terus minta sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, yang sampai ditinggalin sama Tuhan gitu aja sih. Aku selalu ngajarin anak aku untuk selalu ingat Tuhan aja sih, karena Tuhan itu baik banget guys. Next. Apa hal yang kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu? Ya itu tadi, apa namanya, selalu melakukan yang terbaik walaupun kita nih nggak baik-baik banget ya, namanya hidup pasti tetap selalu ada ya, dosa itu nggak bisa dipungkirin gitu kan. Walaupun aku dosa setiap tahun gitu ya, tetap aja, walaupun aku nggak pernah aku dosa lagi semenjak habis SMA gitu, cuman ya udah nggak apa-apa, aku lakuin yang terbaik aja. Apa yang bisa aku lakuin, kita berbagi, jangan pernah lupa berbagi. Ingat rezeki kita tuh nggak cuman untuk kita, tapi rezeki kita dikasih sama Tuhan itu untuk berbagi. Siapapun itu rezekinya dia, berarti yang lagi ngeliatin kita gimana gitu. Jadi aku sih sekarang pengennya ngerubahnya ya, merubah mindset aku, jangan sampai ngajarin anak itu dengan kekerasan dan lain sebagainya. Pokoknya aku belajar dari orang yang lebih tua dari aku, orang tua aku gimana bikin, kenapa aku bisa sampai kayak gini ya. Aku pikir kenapa orang tua aku kayak gitu loh. Jadi ya gimana sih caranya kita untuk membuat anak kita tuh nggak takut gitu loh sama aku nggak mau anakku tuh jadi takut sama aku, tapi aku pengen anak aku tuh sejalan sama aku. Jadi apapun yang dia sedihin gitu, jadi dia cerita sama aku, apapun masalah hidupnya dia cerita sama aku. Jadi kayak aku tuh nggak punya beban, dan ya sama-sama aja kita jalanin sayang gitu loh guys. Oke, udah selesai ya Q&A-nya guys. Jadi segitu aja. Masih ada kelanjutannya, tapi tungguin aja nanti ya guys ya. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa akan ada video baru setiap aku sanggup membuat video, dan setiap aku selesai ngedit guys ya. Nggak nentu banget, tapi tetap aku uploadnya setiap hari Sabtu. Nggak tahu itu berapa minggu, berapa bla 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 bla, kalau aku sanggup aja gitu, karena memang namanya ngurus anak sendiri gengs, dan anak aku tuh hyperaktif yang aku bilang tadi ya. Jangan lupa pokoknya kalian jaga kesehatan, save healthy, jaga pola makan dan lain sebagainya. Cuci tangan, pakai masker, nggak usah keluar lah kalau nggak penting ya Bebs. Jangan lupa subscribe.
Cie, kalian nonton videonya sampai habis ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.